Nanti tak edit aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Sulis gitu Pak. Pak Sulis, dan buat saya ini menjadi satu cerita menarik ya, karena pertemuan itu kalau boten izin ke kari Gusti Allah nggak bisa ketemu. Hari ini saya bisa ketemu Pak Sulis, dan beliau ini adalah salah satu penggiat kegiatan travel untuk jeep yang ada di belakang saya ini. Jadi jeep untuk trip ke erupsi Merapi, ya, Lavatur. Namanya apa Pak? Lavatur Merapi. Rapatur Merapi. Oke. Ada hal yang menarik dari diskusi saya dengan beliau. Jadi terkait dengan Merapi dan kegiatan jeep seperti ini, saya berpikirnya gini Pak. Terus Merapi ini meletus, tapi kok juga memberi dampak untuk manusia, untuk kita, dari sisi pariwisata, gitu. Jadi ada hikmah di balik kejadian meletusnya Gunung Merapi. Nah, yang saya ingin tahu dari Pak Sulis selama kegiatan ini, dimensi-dimensi seperti itu juga terasa ya Pak. Artinya ada kejadian, terus ada imbas dari kejadian itu ya. Pripun Pak? Mungkin Bapak bisa. Jadi gini, ini yang saya ceritakan untuk yang erupsi di 2010 ataupun sebelumnya ya Pak ya. Nggih. Merapi identik dengan karakter yang tidak bisa kita sangka. Karena memang karakter Merapi bila mana ada erupsi itu karakternya pasti lain, berbeda-beda. Tapi ketika ada erupsi pasti terbaca. Jadi ada beberapa tahap. Meskipun nanti juga dari BPPTK atau dinas terkait itu pasti ada pemberitahuan. Dari radius, dari awal radius pertama sampai 5 kilo misalnya, itu dari dari normal siaga, waspada, siaga, awas. Biasanya kalau dari normal ke waspada itu 3 kilo harus steril. Jangan sampai ada kegiatan di zona itu, di zona 3 km itu ya. Kemudian ada lagi di siaga. Siaga itu 5 kilo sampai 7 kilo. 5 kilo sampai 7 kilo itu harus steril. Harus steril dari aktivitas warga. Kemudian awas itu harus keluar dari 7 kilo. Harus. Berarti dari tingkat erupsinya sendiri kalau bicara awas itu sudah cukup besar ya Pak? Sudah cukup, harus steril dari 7 kilo. Itu maksudnya apa? Karena memang letusan Merapi ini yang biasanya hanya lelehan Pak. Yang biasanya hanya lelehan, tapi mengingat di tahun 2006 dan 2010 itu menyembur ke atas. Menyembur ke atas. Jadi untuk khususnya yang 2006 itu ada letusan tapi juga agak besar. Yang biasanya yang sampai di Bangker Kaliadem itu hanya awan panas, tapi laharnya yang sampai sana. Jadi kan dua relawan yang dulu memantau aktivitas Merapi kan masuk ke Bangker niatnya untuk berlindung dari awan panas, karena memang biasanya yang sampai di kawasan Bangker itu hanya awan panas. Tapi ternyata yang menguruk Bangker itu adalah lavanya. Jadi mereka terpanggang di dalam. Itu yang 2006. Dan pada waktu itu almarhum Mbah Marijan masih bisa selamat. Meskipun awan panas sampai di samping rumahnya. Jaraknya nggak terlalu jauh itu dari samping rumahnya, awan panasnya itu? Enggak, cuman 200 meter Pak. 200 meter. Kalau di petilasan Mbah Marijan itu kan dari Bangker kan cuma 200 meter. 200 tidak terlalu jauh karena bersampingan. Nah itu Mbah Marijan masih selamat. 2006. Kemudian 2010 sebetulnya ini cerita sedikit Pak. Mbah Marijan itu sudah tahu ketika erupsi Merapi 2010 itu Merapi sudah tidak bisa ditawar lagi. Mbah Marijan sudah tahu. Karena beliau berbicara dengan anaknya namanya Pak Asih yang sekarang menjadi juru kunci. Ini Merapi sudah nggak bisa ditawar.
Makanya 2010 Mbah Marijan tetap bertahan di rumahnya untuk mempertahankan tanggung jawabnya. Makanya Mbah Marijan meninggal pada waktu itu, 2010 itu. Nah, dari kejadian-kejadian itu, dari 2010 itu, apapun aktivitas Merapi sekarang, ketika ada letusan, ada lelehan, kita harus menyingkir. Karena takut kami kejadian 2010 itu terulang kembali. Dan itu menjadi apa ya istilahnya itu, kita harus waspada lah, waspada. Menjadi satu catatan ya. Artinya boleh dibilang ya tidak bisa diprediksi yang Pak Sulis sampaikan tadi ya. Iya, betul. Oke. Nah itu kemudian setelah 2010 itu terjadi, memang banyak sih korban ya, termasuk yang bersamaan dengan Mbah Marijan ada 39 orang. Kemudian karena luncuran lahar panas pada waktu yang biasanya hanya mentok 10 kilo, 2010 kan menjalar ke selatan 20 kilo, jadi lebih jauh lagi pada 2010. Nah, karena memang terlalu banyaknya korban pada waktu itu kan hampir 400 orang totalnya, iya totalnya, karena memang di zona 10 km ke bawah itu mereka masih di rumah, karena setahu mereka itu nggak sampai sana, biasanya nggak sampai. Jadi dari kejadian itu memang ada musibah, juga ada berkah. Berkahnya sekarang kita nikmati ini. Iya. Pak Sulis, ada yang menarik dari, bukan menarik ya, saya selalu meresapi satu kejadian tadi itu kan setiap teman-teman kita yang mau travel ini melintasi area erupsi Mbah Marijan Roso. Iya dah, Mbah Marijan Roso. Ini kalau kajian lebih dalamnya tentang Roso itu gimana? Sebetulnya Roso itu ada dua, Pak. Iya. Ada dua. Yang pertama Roso itu kuat. Jangan sampai itu filosofinya adalah kita harus kuat menjalani kehidupan. Kita berada di bawah Merapi, dan Merapi itu selain membawa berkah, tapi terkadang Merapi itu menjadi momok bagi kita. Kita harus kuat, kita harus kuat dan bisa membaca situasi. Nah gitu, itu yang Roso yang kuat. Kemudian ada satu lagi Roso. Ketika kita akan berkunjung kemanapun, etika kita yang harus kita kedepankan, Roso yang kita harus. Nah, sesama misalnya sekarang kita banyak tamu yang datang, ya kita harus menyambut mereka dengan Roso. Dengan kehangatan, seperti itu. Kemudian ada lagi bisa kita gambarkan, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, bila kita mau menyampaikan suatu kebijakan, hendaklah dengan rasa. Jangan sampai kebijakan itu akan membuat sesuatu atau warga masyarakat kita itu terbebani dengan hal-hal yang mungkin suatu keputusan itu memang baik bagi mereka, tapi cara penyampaian kita harus dengan rasa. Seperti itu, Pak. Iya. Mohon maaf pemirsa, kita juga diiringi oleh lagu dangdut. Mudah-mudahan suara Pak Sulis bisa juga terdengar. Tapi ini satu pesan yang menurut saya sangat luar biasa ya. 4 huruf dengan kata Roso itu dengan 2 dimensi yang bisa kita pecah. Pertama dimensi fisikly, kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana cara kita menelaah kehidupan ini dengan rasa. Iya. Ini disentuh juga tadi sama Pak Sulis tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin juga punya Roso dan rasa. Begitu ya Pak Sulis ya? Betul. Oke, matur suwun banget Pak Sulis. Kita bisa ketemu silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi silaturahminya. Siap. Sehat selalu. Sama-sama. Oke ya. Jadi kita Mbah Marijan Roso. Oke, matur suwun ya Pak. Siap. Ngopi. Oke.